Maliki yaumiddin. Nah, dari segi bacaan jamaah sekalian, Maliki yaumiddin ada dua pendapat ulama qiraah ya, ulama qiraah membedakan ada dua cara membaca ayat ini, Maliki yaumiddin. Ada yang membacanya seperti kita, Maliki yaumiddin, banyak panjang. Ada lagi pendapat yang membolehkan dengan membacanya Maliki yaumiddin, malikinya cepat. Bapak pernah mendengar? Kalau di Indonesia nggak ada lah ya. Tapi kalau di luar negeri kayak di daerah Afrika itu orang biasa tuh Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin gitu. Karena dalam ilmu Qur'an boleh membacanya panjang atau pendek. Kemudian kalau panjang pendek berarti berubah makna dong. Iya, berubah. Kalau Maliki artinya apa? Pemilik hari pembalasan. Malik itu artinya pemilik. Kalau Maliki artinya raja, penguasa hari pembalasan. Jadi kalau digabung maknanya akan sempurna. Allah itu pemilik sekaligus raja, penguasa pada hari pembalasan. Yaumuddin itu hari pembalasan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ketika semua manusia dikumpulkan di alam mahsyar, Pak. Ketika itu ada Fir'aun, ada Namrud, ada lagi Josbus. Iya, Kennedy yang pernah berkuasa ini, Fir'aun. Iya, itu dia Soekarno, itu termasuk yang sekarang Pak Jokowi ya. Dikumpulkan, Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Ayo, siapa sekarang yang berkuasa? Ayo, siapa? Semua secara serentak berkata, Billahil wahidil qahar. Hanya engkau satu-satunya Allah, zat yang maha berkuasa pada hari ini. Apalagi kita rakyat biasa kan, yang raja aja, Fir'aun aja kayak di sayur gitu. Billahil wahidil qahar. Hanya engkau ya Allah. Itu jadi Allah itu pemilik dan penguasa, ditantang oleh Allah. Nah, nanti di dalam surah Al-Waqiah ya, kalau kita baca ya, di akhirat manusia itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanan, dinamakan dengan ashabul yamin. Ada yang mendapatkan bukunya dengan tangan kiri, ashabus shimal. Kita berharap yang mana, Pak? Yang kanan. Berharap yang kanan, Pak. Kalau yang kiri itu udah dijamin tuh ahli neraka, tendang udah tuh, tanpa hisap. Yang kiri itu tanpa hisap masuk neraka. Iya. Makanya dalam soal yang itu dijelaskan, ada orang ketika mendapatkan buku catatan itu melepas dilihat merah gitu misalnya nilainya, maka dia ngumpetin ya bukunya itu Waroh Az-Zuhri di balik punggungnya. Malu dia. Kelihatan oleh orang-orang kayak orang berkuasa di dunia, kemudian pas dilihat nilainya jelek. Kan dilihat itu sama orang-orang tuh, sama pengikut-pengikutnya tuh. Malu dia, saking malunya dia, ini ungkapan aja, saking malunya gitu. Tapi kalau yang mendapatkan dengan tangan kanan, dilihat, wah nilainya 10. Gimana tuh? Di dalam Al-Waqiah dijelaskan kayak pamer. Ya kayak bapak dulu waktu SD. Bambang gitu kan, nih ngeliat ini merah 4 gitu, di mana? Dumpetin kan? Pas dilihat, wah 10 nilainya. Wah begini, jalannya begini nih, dibalik bukunya, kertasnya. Kadang-kadang pura-pura jatuh, biar orang ngelihat nilainya. Jatuh. Nah itu penggambaran ya, begitu mencekamnya di alam mahsyar bahwa, nah kita insya Allah mendapatkan dengan tangan kanan dan dengan nilai bagus. Ada orang yang dapat tangan kanan tapi gak bagus nilainya. Akhirnya apa? Ditimbang. Salah dengan benernya banyak yang mana nih? Timbang. Dosa dengan pahalanya. Nah kita nanti di Yaumuddin, di hari pembalasan itu berharap masuk surga tanpa dihisab, masuk surga tanpa diperiksa. Itulah yang dinamakan dengan syafaat, Pak. Syafaat Rasulullah adalah kita nggak mau, bahkan ke dalam hadis gini, saya mungkin pernah menjelaskan ya,
Nabi itu kan belum puas kalau masih ada satu umatnya di neraka, kan gitu Nabi itu. Walau saufa yu'tika rabbuka fatarda, kan Nabi selalu tuh ingin, ya kelak ya Muhammad, aku janji kata Allah mengabulkan semua permohonanmu di akhirat, apa saja yang kau minta di akhirat akan kami kabulkan. Nabi senang dengar ayat ini kan. Apa kata Nabi? Idzan la ardo walau wahid min ummati finnar. Kalau itu janjimu ya Allah, maka aku belum puas kalau masih ada satu umatku di neraka. Nah, satu umat Nabi yang neraka itu yang mana tuh, yang terakhir? Berarti kan umat yang paling bejat itu, ya kan? Pas terakhir nih tinggal satu nih, umat Nabi Muhammad terakhir di neraka. Itu pasti umat Nabi Muhammad yang paling bejat itu. Tapi Nabi terus mengupayakan agar umatnya itu dikeluarkan dari neraka, di syafaat. Tapi kan kita nggak mau seperti itu, ya Pak Ji ya. Maunya dapat syafaat sebelum masuk neraka, gitu maksudnya. Jadi nadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Logikanya gimana Pak? Masuk surga tanpa dihisab. Pak Haji nih, misalnya ya, naik motor, nggak bawa SIM, STNK mati, belum bayar pajak, nggak pakai helm, salah banget, udah salah banyak apa ya? Pasalnya udah banyak banget itu. Naik motor, sampai Pamulang, bundaran Pamulang ada razia pagi. Ya, ini mah ketangkep udah kan? Udah ketangkep, udah ditahan pasti itu dah. Ininya motornya. Pas deket-deket, baju baca doa kan. Ditangkap sama polisi. Pas dia buka kacamatanya, nggak taunya teman SD Pak Haji. Polisinya teman SD-nya, akrab banget dulu ya, teman sohib, kental banget, udah lama nggak ketemu. Mau kemana nih? Mana lo? Sono. Mana helm? Nggak pakai lupa. Enggak mati. SIM nggak bawa. Lo gimana sih, kan gitu? Udah. Itu nadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Kita punya orang dalam Pak. Iya, punya orang dalam gitu. Ya kalau Pak Haji misalnya ditilang sama polisi yang kenal, udah ngandang itu ke motornya. Tapi karena kita kenal dengan polisi itu dekat, ya akhirnya dan ketahuan. Jadi di sana juga mungkin ada gitu, ada sistem gitu ya, sistem orang dalam. Nah, orang dalam itu maksudnya Rasulullah, syafaat. Kan pertanyaan paling menyakitkan di akhirat itu adalah ketika kita ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat, kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Itu pertanyaan paling menyakitkan Pak di akhirat. Kenapa? Rasulullah nggak kenal kita.